Harusnya di kelas kita itu ada berapa orang ya? Ada 35 orang harusnya ya. Kelas kita itu ada 35 orang. Tapi yang baru bergabung 17. Oke, kemana yang lainnya? Baik. Mau kita tunggu? Tuh bagaimana nih? Kita mulai saja ya. Baik. Suara saya terdengar ya? Halo? Dengar, Pak. Terdengar. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Baik. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Siapa yang sebelumnya pernah ada kelas dengan saya, bersama saya? Saya Pak tadi Oh, sosial budaya. oh. Saya Pak Saya juga tadi tadi. ilmu sosial. Oke, berapa orang tuh? Putri Yuliana, Rahmadona, Ya. Ina, Sherina, Feby, Rahmadona, sama siapa lagi? Oke, baik. Sudah bergabung di WhatsApp group ya? Khusus untuk PKN? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. 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 Mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan hari ini ada kebaikan bersama untuk kita. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Baik.
Baik, kita foto dulu. Silakan buka kameranya agar bisa terekam siapa saja yang hadir pada sesi pertama ini. Silakan. Baik. Oke. Walaupun kelas kita baru separuh, tapi saya lihat sudah segar-segar nih. Baik. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita akan coba together mode. Together mode. Oke. Kelihatan ya together mode. Baik. Terima kasih. Mau langsung belajar atau mau perkenalan dulu? Perkenalan dulu aja, Pak. Perkenalan dulu, baik. Kirain mau langsung, Pak saya mau belajar langsung ujian Pak, biar cepat lulus. Kalau mau langsung ujian saya langsung bagikan soal ujian hari ini. Nggak ya, kita kenalan dulu. Baik, kalian dulu yang memperkenalkan diri atau saya? Bapak dulu deh. Oke, saya dulu. Bapak dulu, Pak. Baik. Hari ini memang sesinya perkenalan bagi tadi yang sudah ngobrol-ngobrol dengan saya di kelas sebelumnya pasti sudah berkenalan. Tapi mungkin Ibu Rahmadona belum kenalan dengan kawan-kawannya di kelas ini ya. Atau kelas ini sudah saling mengenal? Belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Baik, kita akan saling berkenalan biar kenalan dengan kawan-kawan yang baru lagi di kelas yang baru ini ya. Bu Rahmadona, nggak masalah ya? Iya, Pak. Ya, dan juga siapa? Bu Ina Syahrina. Oke. Baik. Nama sudah tahu ya? Sudah, Pak. Sudah. Nama saya Muhammad Sidik. Bu Rahmadona sudah tahu, Bu Syahrina sudah tahu. Baik. Apalagi yang mau ditanya nih kawan-kawan PKN selain Bu Rahmadona? Nama sudah, apalagi yang mau ditanya tentang apa? Ada? Pak, saya izin nanya. Ya, silakan. Siapa nih? Bapak Syarina, Pak. Syarina. Ya. Bapak jurusan apa, Pak, kuliahnya, Pak? Maksudnya gelar doktornya itu dan magisternya. Baik. Background pendidikan ya. Cerita lagi background pendidikan. Nah, ini ada yang belum diceritain di kelas yang sebelumnya nih, Bu Rahmadona nih. Apa tuh, Pak? Menurut kalian saya sudah berkeluarga belum? Sudah, Pak. Tadi kan Bapak sudah iya. Pak. Anaknya 16 tahun. Oh iya. Ada berapa anak saya? Ada yang tahu? Bisa nebak? 3. Oke, yang lain ada lagi yang bisa menebak? 4. Oke, 3 atau 4. Terus ada lagi? Sudah? 4. Baik. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang tadi nih. Jadi kuliah saya itu yang pertama S1-nya di pendidikan bahasa Arab. Arabnya Arab maklum tadi ya. Nah, pendidikan bahasa Arab, Arabnya Arab maklum. Kemudian gelarnya itu SPD. SPD itu apa? Sarjana pendidikan, bukan sepeda ya. SPD itu sarjana pendidikan. Kemudian S1 saya yang kedua, saya kuliahnya 2, S1 saya yang kedua itu administrasi negara. Jadi di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik, prodinya atau jurusannya ilmu administrasi negara. Ya, jadi FISIP itu bukan apa tadi? Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet ya, Bu Rahmadona ya. Bukan, tapi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah,
S1 saya yang pertama SPD itu lulusnya tahun 2002. Kemudian saya menikah di tahun 2003. S1 saya yang kedua itu lulusnya di tahun 2003. Gelarnya SSOS, ya, sarjana sosial. Jadi kalau dulu tuh ada namanya SSOS, sarjana sosial. Nah, selesai S1 saya yang kedua di tahun 2003, di 2004 anak pertama saya lahir. Jadi S1 anak 1. Nah, jadi anaknya berapa, Ina? 3. 3. Baik. Kemudian saya lanjut kuliah lagi ke UI di Universitas India, bukan ya? Universitas Indonesia. Jurusannya kajian Timur Tengah, politik dan hubungan internasional di Timur Tengah. Kuliah selesai dari itu 2003 ya. 2003 kuliah, 2005 selesai. Jadi S2 saya selesai di tahun 2005 sambil saya jadi asisten dosen tahun 2004 itu. 2005 begitu selesai S2 saya baru saya diangkat jadi dosen. Tapi ngajar sudah dari 2004. Ya. Nah, S2 saya itu gelarnya MSI, Magister of Science gitu, karena kajian dia. 2005 S2 saya selesai, 2006 lahirlah anak kedua, jadi S2 anak 2. Jadi anaknya berapa? 2. Kemudian saya lanjut kuliah lagi S3. Pusing dengan dunia politik, saya kembali ke dunia bahasa, pendidikan bahasa. Saya kuliah lagi S3, balik lagi ke UNJ Neraka Jahanam, Universitas Neraka Jahanam, bukan ya? Universitas Nurul Jannah, Universitas Negeri Jakarta. Ya. Ambil jurusan pendidikan bahasa. Jadi program doktornya tadi itu doktor pendidikan bahasa. Itu. S3 saya selesai tahun 2010 awal, 2010 pertengahan anak ketiga lahir. Jadi S3 anak 3. Tuh. Jadi anaknya berapa? 3. Nah, saya itu aktif tadinya tuh berkesenian ya, bermain musik, drama, teater, kemudian aktiflah di dunia kesenian dan budaya. Tetapi di 2012 lah ya, 2012 saya kemudian lebih banyak fokus kepada dunia akademik 2012 tuh. Karena sudah mulai dipercaya jadi sekretaris lembaga penelitian di kampus saya, kemudian banyak melakukan riset dan mendapatkan sertifikasi dosen di 2012, tersertifikasi dosen. Nah, sebagai tanda saya kembali ke jalan yang benar di dunia akademik, maka di 2012 tersertifikasi dosen, 2013 anak ke 4 saya lahir gitu. Jadi kembali ke dunia akademik ditandai juga dengan anaknya lahir. Dapat kepercayaan sebagai ketua program studi, kemudian menjadi dekan. Saya sempat menjadi dekan di kampus saya yang lama dulu. Sekarang saya sudah di UIN, di kampus yang baru. Saya sudah pindah ke Universitas Negeri Jakarta, UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta ya. Nah, kalau dulunya saya di Universitas Ibnu Khaldun, saya sempat menjadi dekan. Ya, dekan di Fakultas di FISIP, dekan di Fakultas Ekonomi, juga dekan di Fakultas Agama Islam terakhir. Nah, kemudian saya banyak mengampu mata kuliah bahasa Indonesia di Universitas Pertamina, di Telkom, di MNC, di STMI Cempaka Putih, kemudian di UT, termasuk UT juga mengajar bahasa Indonesia. Nah, itu tidak punya background pendidikan bahasa Indonesianya, karena kan S1-nya tadi apa? Pendidikan bahasa Arab ya. S2-nya politik. S3-nya baru pendidikan bahasa. Nah, di S3 UNJ itu pendidikan bahasa hanya pendidikan bahasa secara umum gitu. Tidak ada misalnya spesifik pendidikan bahasa apa begitu ya, program doktornya.
Nah, akhirnya karena perlu linear katanya supaya sampai ke guru besar, saya dapat kesempatan kuliah lagi S2 di UHAMKA, jurusannya Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi fokus di Pendidikan Bahasa Indonesia S2-nya. Di 2000 apa namanya? Di 2015 saya selesai. 2016 anak kelima saya lahir gitu ya. Jadi sarjananya ada 5, kan S1-nya 2, ya SOS SPD, kemudian S2-nya 2, MSI MPD, dan doktornya 1, S3-nya 1. Jadi sarjananya ada 5, anaknya ada 5 gitu. Jadi siapa yang tepat tadi jawabannya 5? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Nggak ada, Pak. Anak Saya saya. kurang 1, Pak. Mm-mm. Nah, selagi pandemi ini, teman saya sih sudah wanti-wanti, Dik jangan kuliah lagi gitu, nanti ada anak lagi gitu. Tapi di masa pandemi ternyata ini apa namanya, di penghujung pandemi ini dengan ditandai saya pindah ke UIN. Jadi saya baru pindah ke UIN itu tahun kemarin. Nah, tahun kemarin saya pindah ke UIN, ternyata saya dapat karunia lagi. Nah, istri saya mengandung anak ke-6 tapi belum lahir gitu. Jadi anaknya sudah mau 6. Ya. Tuh, yang tadi belum ada ceritanya Bu Rahmadona di kelas sebelumnya. Jadi ada hubungannya antara sarjana dengan jumlah anak, ya. Baik. Ada lagi pertanyaan lain? Ada? Ada Saya rencana ingin mau nanya nambah lagi. anak. Rencana ini lagi nambah 1 nih, lagi nambah 6. Doain aja biar sehat, selamat. Amin. Pak. Kenapa? Kembar. Kembar langsung 7 ya. Iya. Pak, Mm-mm. kalau misalnya jadi dosen itu pendidikannya harus linear atau enggak ya? Kalau Maksudnya kalau nggak linear, kan Bapak nggak linear gitu ya? iya, tadinya saya nggak linear, sekarang linear. Kalau bercita-cita menjadi dosen, sebaiknya memang linear, ya. Kalau memang ada cita-cita bilang, saya pengen jadi dosen. Tapi dosen ya itu, ya tergantung di kampus mana dapat mengabdinya. Karena tidak jarang yang dosen itu banyak pendapat, kurang pendapatan. Gitu. Jadi niatlah untuk mengabdi begitu ya pada ilmu. Nanti rezeki jadi bonusnya lah, mudah-mudahan begitu. Niatnya harus lurus lah begitu. Nah, harus linear. Nah, upayakan S1-nya misalnya sosiologi, S2-nya sosiologi juga. Maka nanti bisa jadi dosen di program studi sosiologi gitu. Karena kalau mau jadi dosen syaratnya harus S2. Sekarang orang sudah bergerak di dunia ini. Kalau dulu kan kita sangat bagi yang multi talent ya, multi talent itu luar biasa gitu. Tapi sekarang multi talent itu seperti generalis, umum akhirnya. Yang dicari sekarang adalah spesialis gitu. Ini spesifik pada bidang tertentu. Kecenderungannya begitu. Walaupun tergantung tergantung profesinya ya, tapi kecenderungannya orang mencari yang spesialis gitu, dan di linear begitu. Mudah-mudahan terjawab tuh. Oke, Pak. Berarti Bapak pas waktu daftar jadi dosen itu pakai ijazah yang gelar apa, Pak? Saya itu diminta jadi dosen. Jadi waktu itu belum ada ijazah S2, disuruh asisten aja karena lulus. Kemudian tahu saya lagi kuliah di UI, kemudian udah ngajar aja, gantiin dosen saya dulu. Mau nggak? Ya boleh Pak. Akhirnya saya menjadi asisten dosen dulu. Begitu saya selesai S2 langsung diminta. Diminta di kampus itu, di tempat saya alma mater itu, direkomendasikan, kemudian jadi dosen deh. Jadi nggak melamar-melamar. Kalau mau melamar-lamar tuh berikutnya setelah saya sudah 10 tahunan lah menjadi dosen, kemudian saya melamar misalnya
Kalau ke UT ditawarin dulu sama kawan saya, "Dik, mau nggak tutor UT?" Ya boleh, tawarin. Kemudian di STMI dulu juga ditawari saya. "Ini lagi butuh tenaga pengajar gini, bisa nggak? Waktunya ada nggak?" "Oke, bisa." Kemudian kalau yang saya masukkan CV itu ya ke Pertamina, kemudian ke mana? Ke Telkom itu saya masukkan CV, pakai ijazah terakhir saya, ijazah saya yang S3. Alhamdulillah diterima. Begitu. Oke, suka. Kamu ada cita-cita mau jadi dosen? Ada Pak, tapi kan saya D3-nya periklanan ya, terus S1-nya sosiologi. Tapi saya rencananya mau ekstensi komunikasi sih nanti, jadi nanti 2 gelar gitu. Oke. Cuman kan harus lanjut S2 juga. Iya, S2. Nanti S2-nya mau apa? Itu kan makin mau ngoleksi ijazah. Iya, Saya ngoleksi ijazah. iya Pak. Kan kalau duitnya nggak berseri sih nggak apa-apa ya, karena untuk belajar itu kadang-kadang kita butuh dana anggaran. Nah, kalau mau ya sosiologi, nanti S2-nya sosiologi juga, kemudian jadi dosennya di bidang sosiologi. Cuman jarang ya kalau saya lihat prodi-prodi sosiologi apa namanya, nggak terlalu banyak ya, kecuali nanti kamu mau ke daerah, siap ke daerah, siap kemana gitu, insya Allah ada. Dan umumnya kalau sosiologi nanti bisa masuk ke MKU, mata kuliah umum seperti ini, mengajar ini mata kuliah PKN, dan di SBD sebetulnya adalah dosen-dosen yang dari prodi sosiologi itu harusnya. Itu SBD lah terutama. Iya Pak. Tapi kayaknya nanti maunya ini deh Pak, jadi dosennya komunikasi aja, soalnya kan pengen balik lagi ke alma mater ngajar di situ di Politeknik. Oh, ya kalau begitu, Ilmu terapan aja. tanggung dong sosiologinya, ini mending langsung pindah pindah rel. Iya, nggak apa-apa Pak. Mm-mm. Nggak apa-apa Pak. Pindah rel, coba Emang dilihat. suka aja sama Co- sosiologi. Coba dicek kurikulumnya, nanti siapa tahu bisa apa namanya, bisa ada komunikasi juga. Di UT bisa ya ngambil 2 prodi begitu. Bisa Pak. Tapi kan maksudnya saya beda ya. Maksudnya D3-nya yang di Politeknik sama S1 yang di UT. Jadi emang harus ngulang lagi yang di UT-nya. Oh, Nggak konversi. nggak konversi ya. Saya pernah Mm-mm. dengar ada yang pernah mendapatkan degree sampai 29 apa 27 itu. Itu diantaranya dari UT itu. Jadi caranya dia bisa dapat sampai 27 degree. 27 loh, ini bukan main-main, 27. Yang pertama yang jelas orangnya sih sudah senior ya, sudah mapan gitu. Jadi ada anggaran lah untuk biaya belajar. Karena belajar itu butuh beberapa hal. Yang pertama butuh kecerdasan, ya bisa belajar, bisa berpikir tuh. Yang kedua butuh apa namanya, dana. Yang ketiga butuh waktu. Nah, butuh kesehatan, butuh dekat dengan ilmuannya. Itu syarat-syarat kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Nah, dia dapat 27 degree itu setahu saya ceritanya adalah dengan jalur model konversi-konversi. Jadi dia misalnya melanjutkan di satu prodi yang berikutnya, dia tidak mulai dari nol, tetapi dia ada mata kuliah yang dikonversi begitu. Itu strateginya beliau, seingat saya yang saya baca ya. Baik, ada lagi pertanyaan lainnya? Ya. Oke, kita kalau belajar di UT nanti mungkin hanya hari ini saja saya lebih banyak bicara nih, dan kalian lebih banyak diam. Jadi nanti di pekan-pekan berikutnya kalian yang lebih banyak mengungkapkan pikiran, menyampaikan ide, merefleksikan apa yang sudah kalian pelajari melalui modul-modul yang sudah dimiliki begitu ya.
Nah, jadi jangan berpikir bahwa kuliah tinggal duduk diam, kemudian absen. Tidak, tapi juga mengungkapkan pikiran, merefleksikan hasil bacaan gitu ya. Kalau itu sih kerjaannya DPR tahun 90-an, 80-an tuh. Ya datang, duduk, diam, duit, pulang. Tuh DPR zaman dulu katanya seperti itu, zaman-zaman masa-masa menjelang reformasi. Baik, ada pertanyaan lagi di sesi perkenalan ini? Ada? Tidak ada. Suara saya masih terdengar kan ya? Halo? Ada, Pak. Masih, Pak. Oh, Masih masih. terdengar. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan absen. Dan masing-masing saling memperkenalkan diri. Oke. Nggak ada ya? Oke, mau nanya apa? Silakan. Mau tanya apa? Siapa yang bertanya nih? Dwi Pangesti Hakim. Oh, speakernya rusak. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke, kita absen ya. Mary. Oke, apa tuh pertanyaannya? Oke. Oh, bekerja di kampus mana saja? Dwi Pangesti Hakim ya. Saya sekarang di dunia akademik memang. Kalau kampusnya itu home base saya di UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta, di Ciputat sana, di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Itu home base saya saat ini. Tapi selain itu saya mengajar di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, di Universitas Pertamina, di Universitas MNC, di Institut Telkom Jakarta, di STMI Sekolah Tinggi Manajemen Industri punyanya Kementerian Perindustrian, sama di UT gitu. Kemudian saya juga ada di jajaran yayasan pendidikan yang mengelola madrasah dan TK di dekat rumah saya begitu. Kalau menempuh pendidikan hingga S3 berapa lama? Ya, biasanya S1 itu 4 tahun, S2 itu 2 tahun, S3 itu 2 tahun. Sebetulnya programnya itu 8 tahun. Kalau cepat-cepat semua 8 tahun bisa selesai. Begitu insya Allah. Cuman kadang-kadang terkendalanya di saat penulisan tesis atau disertasi, itu orang-orang rata-rata seperti itu. Kesulitan di dalam mengerjakan riset atau penelitian. Itu ya. Baik, ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada? Tidak ada. Oke. Sekarang saya absen ya. Mary Yulianti ada? Mary Yulianti? Tidak ada. Gabriel Aryawan ada? Gabriel Aryawan? Oke, silahkan memperkenalkan diri kepada kawan-kawannya, Gabriel. Bisa dibuka mic-nya, kemudian menyapa kawan-kawannya.
Nama, kemudian tempat tinggal di mana, sekarang prodinya apa, kemudian kuliah saja atau sambil bekerja gitu. Silakan Gabriel. Oke. Kelihatannya tidak open mic. Kita lanjut kalau begitu ya. Halo, Halo. Bisa? suara saya mas. Suaranya masuk, sudah terdengar. Kenalkan, nama saya Gabriel Aryawan. Mm-mm. Eh, saya prodi S1 Ilmu Hukum. Mm. Saat ini saya tinggal domisili di Jakarta Barat. Terima kasih. Jakarta Baratnya di mana Gabriel? Saya di Tambora, Pak. Oh, di Tambora. Baik. Selanjutnya apa Gabriel kerja atau hanya kuliah? Saya hanya kuliah sambil bantu-bantu orang tua, dagang orang tua, Pak. Oh, dagang apa orang tuanya? Orang tua saya punya toko konveksi. Oh, punya konveksi ya. Eh, konveksinya ada di Jakarta Barat juga. Enggak, di Banten. Oh, di Banten. Tapi tokonya di ini Mangga 2 atau di mana? Enggak ada toko, Pak, kayak gudang aja gitu. Oh, gudang. Oh, jadi kamu menyuplai ke retail gitu ya. Jadi kamu hanya pabrikannya aja gitu ya. Iya, betul. Penjahitnya aja ya, konveksi. Baik, terima kasih Gabriel. Selanjutnya Joyce Pak. Joyce Elizabeth ada? Ada Pak. Baik, silakan Joyce memperkenalkan diri kepada teman-teman. Selamat pagi Pak Sidik dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Joyce Elizabeth Rivena. Bertempat tinggal di Jakarta Utara, tepatnya di Sunter. Prodinya ambil manajemen dan saat ini sedang berkuliah saja. Oke, prodinya ambil manajemen. Saat Yep. ini hanya kuliah dulu. Sekolahnya di mana? SMK. 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 Oh, Iya. SMK di Sunter juga ya? Di mana tadi Sunter ya? Iya, SMK-nya apa dulu? akuntansi Pak. Oh, akuntansi kemudian ke manajemen ya? Iya Pak. Betul. Nggak memilih prodi akuntansi aja? Tidak Pak. Kenapa? Bosan? Agak sulit Pak di SMK-nya. Oh, Takutnya kuliah lebih sulit lagi. oh gitu ya. Iya. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Joyce. Nabila Utami ada? Ada Pak. Oke, silakan Nabila Utami memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Nabila Utami. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena ada situasi yang tidak memungkinkan untuk menyalakan kamera. Saya berdomisili di Jakarta Barat, mengambil prodi Teknologi Pendidikan. Dan sekarang sedang bekerja sambil kuliah, bekerja di bidang pendidikan. Cukup sekian ya Pak, terima kasih. Ya. Oke. Bekerja pendidikan tuh di mana? Sekolah atau Di sekolah Pak, sekolah apa? TK. Oh, di TK. TK apa? Iya. Di mana TK-nya? TK yang ada di Jakarta Barat, TK swasta. Ya, banyak TK swasta Jakarta Barat. Apa TK apa tuh? Siapa tahu ada yang mau masukkan TK anaknya di sini. TK Islam Mutia 4. Oh, Mutia ya. TK Islam Mutia. Iya. Baik. Oke. Sudah berkeluarga belum? Belum Pak. Oh, belum. Iya. Lulusan tahun berapa?
Baru tahun kemarin, tahun 2021, Pak. Oh, lulusan corona ya. Iya. Baik, baik. Terima kasih Nabila. Panggilannya apa? Biasanya sering dipanggil No atau Nabila juga nggak apa-apa. Oh, Nu. Oh, Nu Iya. singkatan Nah, dari Nabila Utami, Nu ya. iya, Pak. Oke, baik, sila. Terima kasih, Nu. Terima kasih sama. Dwi Pangesti Hakim, ada? Dwi Pangesti Hakim ada? Tidak ada. Baik. Ayu Lestari ada? Ada Pak. Oke, silakan Ayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lestari. Untuk saat ini saya berdomisili di Jakarta Timur, Cipinang Muara. Terus? Bekerja atau hanya kuliah saja? Ayu? Freelance Pak. Oh, freelance apa? Jadi translator novel. Oh ya, translator novel. Sudah berapa novel yang Iya. ini yang diterjemahkan? Nggak banyak sih, nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak tuh berapa? Kurang lebih 5 novel. 5 itu udah banyak. Menurut saya itu 5 udah banyak dong. Novel kan tebel-tebel, ya. Translator novel. Oke, novel apa saja? Ya, mungkin kita ada yang tahu di sini. Hah? Iya, ayo apa novelnya? Coba 1 atau 2 novel deh. Mungkin saya mau menerjemahkan novel bisa sama kamu nanti. Ayo. Apa novelnya? Novel dewasa lagi. Enggak ya? Hah? Nggak, bukan Pak. Bukan novel fantasi gitu kok. Bukan saya yang nulis novelnya. Iya, kamu menerjemahkan kan? Iya. Apa novelnya? Novel fantasi apa? Twilight? Bukan. Bukan. Nah, saya browsing nanti Ayu Lestari novel translator keluar tuh. Novelnya nggak begitu terkenal, cuman web novel doang. Oh, web novel. Iya, terkenal, nggak terkenal atau terkenal nggak apa-apa tuh. Baik, baik. Ini kalau Terima kasih. Terima kasih Ayu. Kalau Ayu Lestari begitu di browsing keluarnya artis cilik Ayu Lestari ini. Bukan ya? Baik, Ayu Lestari. Prodinya apa tadi Ayu? Ilmu hukum, Pak. Oh, ilmu hukum. Baik. Ilmu hukum. Terima kasih Ayu. Kita beranjak ke Meti Dwi Arfili. Ada? Ada Pak. Oke, silakan memperkenalkan diri Meti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mati Dwi Arfili. Saat ini saya bekerja sambil kuliah. Saya bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Oh, MSDM ya? Kementerian ESDM. Ya, SDM. Di direktorat apa? Saya di unit Inspektorat Jenderal Pak yang di Kuningan. Oh, di Itjen. Di Itjen ya. Oh, baik, Inspektorat. Anak saya 2, yang besar sudah kelas 1 SMA, atau umur 15 tahun, bulan Juni nanti. Yang kedua kelas 5 SD. Baik. Saya ada Angkatan lama. Angkatan berapa, Bu? Lamanya? Saya CPNS angkatan 2005, Pak. Oh, udah lama ya. Saya itu punya
Mm. Prodinya dapat kearsipan. Prodinya apa tadi? Kearsipan, Pak. Kearsipan. Baik. Berarti memang mau jadi arsiparis ya? Karena saya kan basicnya dulu kebidanan, Pak. Oh, bidan. Karena di tempat kerja itu tidak ada peta jabatan, akhirnya saya masuk ke tata usaha. Tata usaha, sekarang ini 2 tahun saya pegang arsip. Daripada saya hanya berat kata nggak ada ilmunya ya Pak, jadi saya pengen belajar lebih dalam gitu loh masalah kearsipan gitu Pak. Biar nggak membaca yang saya kerjakan, tetapi saya nggak punya ilmu. Oh gitu. Oh berarti sekarang di apa namanya, di sekretariatan berarti ya? Iya. Di Itjennya tadi di sekretariat ya. Sudah golongan apa Bu? 3C. 3C ya. Sekarang itu sudah jabatan fungsional semua ya, kalau tidak salah ya. Eselonisasi itu udah dihapuskan ya? Sudah subkor dan koordinator. Oh jadinya koordinator dan subkoordinator ya? Berarti nggak ada lagi eselon 3, eselon 4 udah nggak ada ya? Langsung eselon 2 ya? Iya, betul Pak. Baik. Hanya kepala bagian umum yang. Oh, kabak masih kepala bagian ya? Kalau kepala bagian umum berarti yang di kesetjenan aja berarti ya? Yang apa namanya? Kalau yang di unit lain itu nggak ada lagi ya? Kabak begitu udah nggak ada? Atau kabit gitu nggak ada ya? Koordinator Pak Jadinya koordinator. Baik. Saya punya kawan Bu Meti, istrinya juga di SDM, tapi kantornya yang di itu loh, Saharjo ya. Nah, di Saharjo itu. Iya, ada Ya, Pak. ada kan ya? Yang apa? Deretannya Universitas Sahid itu, ya kan? Apa sih? Itu Oh itu Minerba, beda ya? Pomo itu Pak masuknya. Oh lain ya? Beda. Dia dirjen Pak. Oh dia dirjen. Baik. Oh gitu ya. Dulu pernah kuliah Bu Meti? Saya kebidanan Pak, D3 kebidanan. Oh D3-nya ya, D3 kebidanan itu ya. Selain itu nggak ada ya? Belum Pak. Pernah membantu orang lahiran? Alhamdulillah pernah Pak. Alhamdulillah pernah ya. Buka praktek nggak Bu di rumah? Saya kan dulu dari Cepu ya Pak, dari daerah terus mutasi ke Jakarta. Kalau di Cepu iya, gitu saya pindah Jakarta karena memang tidak ada peta jabatan dan harus pindah alamat. Akhirnya ya sudah, saya relakan saja Pak kebidanan saya Pak. Oh gitu ya. Ya siapa tahu bikin apa rumah bersalin sendiri di rumah gitu, ada tempat. Surat izinnya sudah. Oh surat izinnya sudah kadaluarsa ya. Iya. Baik Bu Meti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deni Tasya ada? Deni Tasya tidak ada. Irman Indrawati. Nggak ada juga. Baik. Devi Haryanti ada? Devi Haryati izin Pak, belum bisa buka Microsoft Teams-nya. Oke, baik. Muhammad Andika Pratama ada? Ada Pak, hadir Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Pratama. Saya berdomisili di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Prodi Ilmu Hukum. Dulu kuliah, sekarang kuliah hanya kuliah saja atau ada bekerja?
Sekarang hanya kuliah, Pak. Oh, hanya kuliah ya. Baik, sebelumnya sekolah di mana? Lulusan tahun berapa? Lulusan tahun 2021, Pak. Oh, baru ya. Iya, Pak. Di mana sekolahnya? Kalau sekolahnya kemarin di Palembang, Pak. Tinggal di Oh, Palembang. tinggal di Tinggal di Palembang. Palembang. Sekarang merantau berarti ya. Iya, Pak. Oke, baik. Nanti ada rencana mau sambil kerja? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Terima kasih. Panggilannya apa? Andika. Andika, Pak. Terima kasih Andika. Ya, Pak. Istiqomah Hidayat ada? Istiqomah Hidayat tidak ada. Ardila Fitriani ada? Ardila Fitriani ada? Nggak ada juga. Baik. Oke, siapa lagi? Syahrina. Oke, Syahrina, silakan memperkenalkan diri pada kawan-kawan barunya nih di kelas yang ini. Syahrina. Oke, Pak. Mm-mm. Iya, Pak. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Syarina Febi Indriani, biasa dipanggil Reina. Lulus SMA tahun 2020, jurusan IPS pas SMA. Sekarang ambil prodi sosiologi. Tapi saat ini juga saya tengah menempuh pendidikan D3 periklanan di salah satu kampus Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Tahun kemarin tuh saya pernah bekerja juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi hanya 1 tahun karena nggak dilanjut. Tahun ini mau fokus organisasi aja sih di kampus. Oke. Rina dulu di Kemendikbud honorer atau apa? Iya, honorer, Pak. Oh. Sebenarnya itu iseng aja sih, Pak, buat pengalaman doang. Iya. Apa iseng-iseng. Karena masih 19 tahun juga waktu pas masuk. Oh, 19 tahun juga ya. Baik. Heeh. Baik, terima kasih Reina. Iya, makasih juga, Pak. Marlina ada Marlina? Hadir, Pak. Oke, Marlina silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Marlina, biasa dipanggil Nana. Hmm. Domisili saya di Bekasi. Prodi saya S1 Ilmu Administrasi Negara. Oh, ilmu administrasi negara. Pernah kuliah sebelumnya? Belum. Belum. Sekarang kuliah sambil kerja? Iya, kuliah sambil bekerja. Bekerjanya di bidang apa? Kontraktor, Pak. Kontraktor tuh yang sering kontrak sana kontrak sini atau apa? Atau yang punya kontrakan? Anak. Yang punya kontrakan. Yang punya kontrakan ya. Kontraktor berarti bangun-bangun project ya, project membangun rumah atau gedung. Apa project Pabrik terakhir? biasanya. Oh, pabrik. Project terakhir apa, Nana? Pembangunan pabrik kentang sih, Pak. French fries di Majalengka. Oh, di Majalengka. Baik. Iya. Baik. Pabrik kentang ya. Iya. Oke. Sudah berkeluarga? Belum, Pak. Oh, belum. Baik. Sekarang tinggal di mana tadi? Di Bekasi Timur. Bekasi Timur ya. Iya. Oke. Terima kasih Marlina. Makasih, Pak. Dwi Febriana ada? Hadir, Pak. Dwi Febriana. Oke, silakan Dwi Febriana. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dwi Febriana. Untuk prodi saya ikut ilmu administrasi negara. Terus kalau saya tinggal di Bekasi. Oke. Sekarang sambil kuliah sambil bekerja atau hanya kuliah saja? Ya, sambil bekerja. Kerja di bidang apa? Saya kan kerja di PT. Itu PT-nya tuh manufaktur
produksi Oh, ini Pak, air filter. oh air filter. Heeh. Oh, apa mereknya? Ada sih semuanya di situ. Oh, ada semua. Suzuki, Honda. Nah, Oh, gitu. Air filter tuh maksudnya apa? Buat air minum bukan? Kok ada Suzuki, Honda? bukan Apa tuh? apa sih penyaring udara gitu loh Pak, kan jadi kalau di motor atau di mobil kan ada Oh, penyaring udaranya. iya Jadi ya. Kayak karburator gitu ya? nggak tahu deh, nggak paham saya. Oh, gitu. Saya kira air filter itu yang buat kalau ada air dari tanah kotor terus bisa dibersihin gitu ya. Tapi mereknya ternyata Honda Suzuki loh, kok Honda Suzuki. Termaksud kamu air filter adalah penyaring udara, air itu ya, air filter. Air bahasa Inggris bukan air bahasa Indonesia ternyata. Oke, Dwi. Terima kasih. Masih. Roni Firmansa ada? Roni ada Roni? Roni ada Roni? Oke, Roni nggak ada ya. Kita lanjut. Rizky Diah Ardani ada? Tidak ada juga. Sekar Permata Khairani ada? Sekar? Sekar nggak ada juga. Meta Aprilia. Ada Pak. Oke, silakan Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Aprilia, berdomisili di Jakarta Barat. Izin Pak, suara saya terdengar? Suaranya terdengar dengan jelas. Saat ini saya bekerja di salah satu kementerian di Jakarta, Pak. Kementerian. Ya, prodi yang saya ambil saat ini administrasi negara. Ya, terima kasih Pak. Oke, kementeriannya apa? Kementerian Pertanian, Pak. Oh, Kementerian Pertanian di ini, di mana? Pasar Minggu itu ya? Iya, di Pasar Minggunya, Pak. Oke, sudah berapa lama? PNS atau bukan? Alhamdulillah sudah PNS, Pak. Udah PNS ya. Sejak kapan ininya TMT-nya? 2006, Pak. Oh, 2006 udah lama dong. Udah golongan berapa PNS-nya sekarang? Sekarang masih 3A, Pak. Oh, 3A ya. Iya. Baik. Sudah berkeluarga? Belum, Bapak. Oh, belum. Ada kontrak tertentu nggak boleh berkeluarga gitu? Ya, memang belum aja, Pak. Oh, belum aja. Baik. Ya. Di apa? Direktorat apa? Saya di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, tapi di Subbag Organisasi dan Kepegawaian. Oh, di Ortala ya? Apa sih namanya? Orpek, Pak. Ortek ya? Orpek, Organisasi dan Kepegawaian. Oh, Orpek. Orpek. Iya. Orpek ya, Organisasi dan Kepegawaian. Baik, dulu saya punya kawan di pertanian gitu ya, tapi dia sekarang sudah pindah ke Kemendikbud. Iya, Pak. Pertamanya itu dari pertanian dia pindah ke Ristek Dikti ya. Waktu itu kan masih ada Ristek Dikti. Setelah itu Ristek Diktinya dibawa ke Kemendikbud. Akhirnya sekarang dia di Kemendikbud. Itu. Oh ya, baik Pak. Kamu di kepegawaian berarti ya? Harusnya kenal pegawai-pegawai dong. Iya, di kepegawaian kebetulan Pak, ngurusin orang. Ngurusin orang ya. Ngurusin pegawai. Kamu pernah dengar nama Fahmi Ma'ruf nggak? Fahmi Ma'ruf itu setahu saya sih di Direktorat Jenderal Tanaman tuh nggak ada Pak atas nama itu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya berarti mungkin nggak ketemu. Mungkin di Direktorat Jenderal lain. Mungkin di Direktorat Jenderal yang lain ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Panggilannya apa tadi? Panggilannya bisa Meta, Pak.
Terima kasih. Meta. Baik, terima kasih Meta. Ya. Ipar Paridah. Ipar Paridah ada? Ada, Pak. Ya, silakan Ipar. Panggilannya apa nih? Panggilannya Farida. Oh, Parida. Baik, silakan Parida. Orang Sunda teh? Iya. Kenalkan, nama saya Ipar Farida. Saya berdomisili di Bekasi Utara. Prodi yang saya ambil Ilmu Administrasi Negara. Saat ini saya bekerja sambil kuliah. Oke. Bekerjanya di mana? Saya bekerja di produksi frozen food gitu, toko siap saji juga. Oke. Kayak makanan. Oh iya, apa itunya nama perusahaannya? Zimil, Pak. Zimil Nugget. Zimel Nugget. Kalau kita belanja sama Farida bisa dapat korting nggak? Bisa kali, nggak tahu. Kok nggak tahu? Misalnya di sini ada yang mau reseller gitu, bisa ya? Bisa, kalau untuk reseller kayaknya bisa. Oh, kalau nggak reseller nggak bisa. Harga asli kayaknya, Pak. Oh, harga asli. Kalau reseller bisa harga tidak asli. Tidak asli ya. Kalau tidak asli gimana tuh harganya? Ada promo sedikit. Oh, sedikit ya. Baik. Baik. Pernah kuliah sebelumnya atau hanya di UT saja? Baru di UT ya. Baik, terima kasih Farida. Ya, Pak. Terima kasih kembali. Syafa Amadeta ada? Syafa tidak ada. Fahrul Akbar ada? Fahrul Akbar? Oke, Fahrul Akbar juga tidak ada. Yutia Rahaji ada? Yutiara Haji tidak ada. Fatah Aryatama tidak ada. Oke, Muhammad Nur Hafid tidak ada juga. Muhipah ada? Tidak ada. Fariza Putri nggak ada juga. Berliana Anya. Hadir, Pak. Ya, silakan Berliana. Perkenalkan, nama saya Berliana Anya Agesta Setianto. Biasa dipanggil Anya. Saya planet Bekasi, Pak. Saat ini bekerja dan kuliah. Oke, bekerja di mana? Saya di developer, Pak, di Bekasi juga. Apa yang sudah di develop? Kalau saya di developer tuh di perumahannya sih, Pak. Oh, perumahan ya. Perumahan apa yang sekarang? Project terakhir apa? Saat ini kita proyeknya di Bekasi, namanya Familia Urban, Pak. Familia Urban. Itu gimana konsepnya tuh? Mungkin di sini ada yang lagi nyari rumah. Mungkin Bapak mau, Pak? Mungkin saya mau. Coba dijelaskan. Ada promo, Pak, potongan uang muka 10% dari harga jual. Kisaran berapa rumah-rumah di situ? 800-an sih, Pak. Tipe paling tinggi atau tipe paling rendah 800? Tipe paling rendah 800-an. Oh, tipe paling rendah 800-an. Berapa kali berapa tuh? Ya. 3672, Pak. 3672 ya. Berarti luas tanahnya 72 meter persegi ya. Oke, bangunannya 36. Untuk cocok untuk keluarga muda. Iya. Bapak bisa jualan aja deh. Saya mah nggak bikin 2 lantai. Saya beli langsung 5 buat anak saya satu-satu. Siap, bagus. Pak, lagi ada yang kosong, Pak.
Boleh, boleh. Nanti ya kalau ada duitnya. Oke, Bapak. Ya, baik-baik Berliana Anya. Baik. Tadi prodi apa Berliana? Panggilannya apa? Berliane atau Anya? Saya dipanggilnya Anya aja Pak, yang gampang. Oh, Anya ya. Soalnya Sama saya dari prodi kearsipan. kearsipan. Oh, berarti bareng sama Bu Meti ya. Kearsipan ya. Iya. Oke. Kalau Anya nanti takutnya ketuker sama Anya Geraldine Anya. Anya Dino Pak yang ini. Oh, lain ya. Iya. Baik. Terima kasih Anya. Sekarang kita bergerak ke Rahmadona. Ya, Rahmadona. Silakan memperkenalkan diri kepada kawan-kawannya di kelas. Selamat siang Pak Sidik, selamat siang teman-teman. Nama saya Rahmadona, domisili di Rawamangun, Jakarta Timur, prodinya Sosiologi. Pekerjaan ibu rumah tangga, punya 2 anak. 1 anak, 2 tahun. Punya 1 anak. Kok bisa mikir jadi 2 anak Bu Rahmadona? 1 lagi anak. Iya, berarti rencananya Pak. Oh, rencana. Iya. Ya. Baik. Bu Rahmadona ini tinggalnya di Kayu Putih tadi ya. Iya Pak. Baik, sekarang kita lanjut ke Ahmad Syahrial. Ada? Tidak ada. Asmiati ada? Hadir Bapak. Hadir. Silakan memperkenalkan diri kepada kawan-kawannya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Asmiati. Saat ini saya berdomisili di Jakarta Selatan, di Pasar Minggu. Saya mengambil prodi S1 Ilmu Perpustakaan. Saat ini saya bekerja sebagai staf administrasi di Perpustakaan Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih. Kamu di Universitas Al-Azhar? Iya Bapak. Universitas Al-Azhar yang di Blok M, Asmiati? Iya betul Bapak. Oh, saya punya kawan di program studi komunikasi. Sering main nggak ke komunikasi ke prodi komunikasi? Saya jarang kemana-mana, di perpus aja. Atau kamu ada kenal nggak dengan orang prodi komunikasi? Prodi komunikasi. Dulu dia kalau tidak salah kaprodi. Dulu tuh nggak salah dia tuh kaprodi, tapi sudah tidak menjabat lagi. Namanya Pak Muhammad Nasuha. Oh iya Pak. Kenal Pak ya? Nasuha iya. Oh kenal. Iya Bapak sering ke perpus juga. Oh, oke. Nanti kalau dia ke perpus salam ya. Saya sudah lama tuh. Saya kontak tuh dia kayaknya sibuk. Saya berapa kali main ke Al-Azhar tuh di Blok M kan. Nah, nongkrong tuh di depan-depan itu kan banyak kuliner ya. Ada sate Padang, ada mie ayam lah, ada apa-apalah di situ. Baik. Nah, sama itu dulu namanya Dekan Fakultas Agama Islamnya Al-Azhar, siapa namanya kok saya lupa. Pak siapa namanya? Zahir. Hah? Sudah tidak. Sudah enggak? Sudah tidak ada agama Islam Pak. Jadi dia sudah bergabung menjadi Fakultas Psikologi dan Pendidikan. Agama Islam berubah menjadi prodi. Agama Islam juga jadi prodi. Tapi masih ke Kopertais kan? Masih ke Kopertais kan? Iya Bapak. Jadi sekarang agama Islam bergabung di bersama 4 prodi lainnya di Fakultas Psikologi Pendidikan. Ada agama Islam, ada psikologi, konseling Islam, satu lagi kalau nggak salah kemarin ada rekrutmen tuh dosen ya untuk prodi yang agama-agama ya, Asmiati ya. Iya betul Pak. Siap. Agama Islam baru diadakan 19 nanti istri saya mau saya suruh lamar ke sana aja lah. Dia sekarang lagi S2 di Pendidikan Agama Islam, Magister Pendidikan Agama Islam di Islam Jakarta.
Gitu. Nanti kabarin ya Asmiati kalau ada kabar-kabar apa rekrutmen lagi ya dibuka ya. Dulu dekannya itu Pak siapa ya namanya sih? Zaherman, kok Zaherman sih? Siapa namanya? Siapa namanya? Pak Zirman bukan Pak? Pak Zirman. Pak Zirman ya. Dekan yang fakultas yang menaungi prodi-prodi PAI. Beliau apa sekarang? Oh, itu Zirman. Sekarang wakil rektor 1 Bapak. Oh, jadi warek 1. Ya. Saya berapa kali ketemu di dalam forum. Iya. Sekarang dekannya Pak Firdaus. Oh iya, baiklah. Salam buat Pak Nasuha ya. Insyaallah nanti kalau main saya cari deh. Pak Nasuha kenal Asmiati nggak? Saya mau lihat nih mana dia lagi kerja. Oh di perpus ya. Oke. Baik Asmiati, terima kasih. Selanjutnya ada Siti Sabna Alif, ada? Siti Sabna ada? Siti Sabna tidak ada. Agung Tasmara ada? Agung Tasmara juga tidak ada. Putri Yuliana ada? Ada Pak. Oke, silakan Putri. Perkenalkan nama saya Putri Yuliana. Saya ambil prodi administrasi bisnis, domisilinya di Jakarta Selatan. Oke, domisili di Jakarta Selatan. Prodi sekarang di sini administrasi bisnis ya. Iya. Baik. Sambil kerja atau bantuin orang tua aja sih Pak. Oh, bantuin orang tua. Iya, kemarin udah sempat kerja, sekarang keluar. Oke. Baik. Terima kasih Putri. Ya. Oke. Baik. Kita di dalam perkuliahan ini kita masuk ke sesi tentang pelajaran kita ya. Artinya di 8 sesi ke depan itu nanti kita akan membahas materi-materi berikut ini. Oke. Sudah bisa dilihat di layar monitor? Sudah? Sudah Pak. Sudah ya. Baik. Ada 9 modul ya, betul ya? Sudah punya ininya, buku modulnya? Belum Pak. Belum punya. Belum Pak, saya mau cek di RBP dulu. Oke, baik. Ini silakan nanti, kalau enggak nanti saya bagikan tema-tema ini ke ini ya, ke WhatsApp grup kita ya. Ada yang belum bergabung di WhatsApp grup kita? Baik, bagi yang belum bergabung atau temannya yang belum bergabung dan hari ini tidak hadir, tolong informasikan bergabunglah di WhatsApp grup kita. Nanti tautannya ada di LMS kita ya. Di LMS kita itu di bagian atas nanti ada tautan untuk bergabung ke WhatsApp grup supaya nanti kita lebih mudah berkomunikasinya di luar jam perkuliahan gitu. Apabila ada informasi-informasi yang penting bisa kita saling bertukar informasi melalui WhatsApp group gitu ya. Jadi bergabung di WhatsApp group, bagi yang belum diajak, kalau yang sudah tetap di WhatsApp grupnya, jangan keluar sampai nanti sesi perkuliahan kita selesai. Paling tidak itu. Saya akan bagikan nanti ini ada 9 modul. Modul pertama itu tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan. Kemudian modul kedua itu bicara tentang wawasan Nusantara dan geopolitik. Bagaimana kalau di modul 1 itu pengantar pendidikan kewarganegaraan itu ya bicara tentang bahwa negara itu punya kepentingan terhadap warga negaranya ya agar mereka menjadi warga negara yang baik kan gitu ya. Nah, caranya adalah dengan memberikan edukasi, pendidikan. Nah, makanya pendidikan kewarganegaraan ini ya dari sejak sekolah dasar, menengah atas sampai
perguruan tinggi ada gitu ya. Tentunya dengan kedalaman dan spektrum keilmuan yang beragam gitu ya, berbeda tentunya. Kemudian modul kedua adalah wawasan Nusantara dan geopolitik. Ini bicara tentang bagaimana posisi Indonesia, wilayahnya. Jadi dulu itu mindsetnya adalah Indonesia negara yang kepulauan yang dipisahkan oleh perairan. Nah, konsep ini kemudian berubah, wawasan Nusantara itu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang disatukan oleh perairan gitu ya. Jadi kita kesatuan perairan. Nanti ada Astagatra di situ ya, ada Trigatra, kemudian ada Pancagatra. Nanti akan dibahas tuh di modul 2. Termasuk di modul 3 nanti akan terhubung terkait tentang ketahanan nasional. Mungkin di antara kita kalau yang PNS pernah ikut program bela negara ya, atau mungkin ada yang pernah diklat kemudian dikirim belajar ke Lemhanas. Kalau yang PNS itu ya belajar tentang ketahanan nasional dan geostrategi. Kemudian modul 4 bicara tentang integrasi nasional, modul 5 bicara tentang identitas nasional, kemudian modul 6 bicara tentang hak dan kewajiban negara, modul 7 bicara tentang demokrasi di Indonesia, karena demokrasi di Indonesia ini punya ciri khas tersendiri sebetulnya dibandingkan demokrasi di kawasan yang lain, di belahan dunia yang lain ya, negara-negara lain. Kemudian modul ke-8 ada negara dan konstitusi. Kemudian modul ke-9 ada konsep otonomi daerah dan good and clean governance. Otonomi daerah ini sejak tahun 1999 setelah era reformasi ini kemudian dicanangkan otonomi daerah gitu ya. Bagaimana ceritanya tentang OTDA ini ataupun bagaimana perkembangan yang saat ini nanti dibahas di modul 9. Dan juga bicara tentang good and clean governance nih, terutama yang PNS nih, tadi ada beberapa PNS kan. Kalau Bu Meti di inspektorat sering dengar itu good and clean governance, karena kerjaannya kalau di inspektorat itu meriksain good and clean governance-nya direktorat-direktorat yang lain. Betul nggak Bu Meti? Betul, Pak. Betul ya. Kita bicara good and clean government. Apalagi setelah reformasi ada Kementerian Reformasi Birokrasi ya, Kementerian Menpan RB ya. Menpan RB singkatan apa ya, saya lupa. Kementerian apa Bu Meti? Menpan RB Kementerian apa tuh, pemberdayaan aparatur negara ya, dan reformasi birokrasi kalau nggak salah, itu saya lupa. Yang jelas sudah ada satu kementerian sendiri yang memang betul-betul memperhatikan mengenai good and clean governance. Nah, ini adalah 9 modul yang akan kita diskusikan di mata kuliah kita ini di PKN. Tapi kalau saya saja yang ngomong begitu ya, yang cerita gitu panjang lebar, percayalah kawan-kawan semua di sini akan terbuai gitu ya, dinabobokkan mendengar suara saya yang syahdu ini. Nah, jadi saya kira proses belajar kita nanti adalah berkelompok. Nanti setiap kelompok akan bertugas menjadi pemantik diskusi gitu ya. Jadi setiap orang, setiap individu itu akan punya kesempatan untuk menggali, mempelajari modulnya, kemudian mengekspresikannya, merefleksikannya melalui kegiatan presentasi di depan kelas bersama kawan gitu ya. Dan menjadi pemantik diskusi pada hari itu. Kemudian ada poin partisipasi namanya ya, partisipasi keaktifan dan kontribusi di dalam berkuliah gitu. Jadi tidak hanya datang, duduk, diam, dengar, kemudian lupa gitu. Karena untuk menyelesaikan mata kuliah itu di UT paling tidak dari 9 modul, kalian atau kawan-kawan ini harus bisa mendapatkan 30%
Jadi pada saat UAS itu soalnya 30% harus benar begitu ya. 30% harus benar supaya nilai TUEP atau nilai TTM itu berkontribusi terhadap nilai UAS sehingga nanti poinnya nilainya jadi bagus begitu. Nah, caranya adalah 30% itu kalau dari 9 modul ya tuh dibagi 30% ya kira-kira sekitar kalau dari 50 soal kan 50 soal itu UAS, kalau 30%-nya berarti sekitar 15 soal tuh. Nah, kalau 50 dibagi 9 ya satu modul peluang untuk keluar soalnya adalah sekitar 5 gitu ya. Sekitar 5 per modul itu 5 soal akan keluar gitu di ujian akhir. Maka untuk bisa menjawab 15 soal atau 30% itu ya paling tidak menguasai betul-betul menguasai 3 modul dari 9 modul ini gitu ya. Nah, biasanya kita itu kalau belajar buka buku, baca yang di depan sampai halaman belakang, lupa yang di depan begitu. Nah, begitu balik lagi ke depan, lupa lagi bagian belakang. Dari itu paling tidak dikuasailah satu modul betul-betul, kemudian direfleksikannya melalui diskusi, menjadi pemantik diskusi di kelas. Nanti kita akan bergiliran. Jadi skenario kita selama 8 sesi perkuliahan seperti ini. Kira-kira sesi pertama hari ini kita team building atau pengantar, perkenalan begitu ya, kemudian berikan gambaran umum perkuliahan kita. Nanti sesi kedua itu pertemuan pekan depan kita sudah mulai membahas modul 1 dan 2. Kemudian sesi ketiga kita membahas modul 3 dan ada tugas pertama. Jadi di UT itu ada tugas tutorial atau kuis ya. Tugas tutorial itu ada 3 kali di pertemuan ketiga, kelima dan ketujuh gitu ya. Kalau tugas pertama yang dibahas modul 1, 2 dan 3, tugas kedua dibahas modul 4, 5 dan 6. Tugas 3 yang dibahas adalah modul 7, 8 dan 9 gitu ya. Nah, nanti sesi kedua modul 1, 2 dan 2, sesi ketiga modul 3 dan tugas pertama, sesi keempat modul 4 dan 5, sesi 5 modul 6 dan tugas kedua, sesi ke-6 modul 7 dan 8, sesi ke-7 9 dan tugas ketiga, dan pertemuan terakhir itu kita melakukan overview persiapan UAS atau jika ada buffer ya, kira-kira kalau misalnya diskusinya terlalu hangat kemudian hanya satu modul saja yang bisa didiskusikan, kita bisa molor gitu ya. Jadi bisa molor sehingga sesi ke-8 itu masih ada kesempatan untuk yang belum presentasi gitu ya, atau menjadi pemantik diskusi, bertugas menjadi pemantik diskusi karena ada poinnya tersendiri gitu ya. Kemudian pembagian kelompok nanti akan saya yang membagikannya saja. Nah, kemudian saya kirimkan ke WhatsApp grup. Nanti siapa mendapat kelompok berapa dan majunya tanggal berapa nanti ketahuan gitu. Nah, bersiap-siap jangan sampai absen pada saat menjadi pemantik diskusi. Nah, itu nanti kerjanya berkelompok. Karena kelas kita ada sekitar 35 orang, maka satu kelompok itu isinya sekitar 4 orang gitu ya, sekitar 4 orang. Nah, 4 orang kemudian dibagi KB itu kegiatan belajar, kemudian dibagi per modul, saya kira akan lebih meringankan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Pak, izin nanya. Jadi ini ada 8 kali pertemuan itu, 8 kali pembahasan materi, habis itu langsung ujian ya? Iya, akan Atau ujian. gimana? Akan UAS. Ujian semester. Ujian semester. Nah, bedanya dengan kan Rena di kuliah juga di kampus lain. Perbedaannya di UT dengan kampus lain adalah pertama, pertemuan di kampus lain itu 16 kali, betul ya? 16 kali. Pertemuan ke-8 itu UTS, pertemuan ke-16 itu UAS kan gitu ya. Nah, kalau di UT tidak, pertemuannya hanya 8 kali gitu. Jadi di UT itu perkuliahannya
lebih cepat, lebih singkat, hanya 8 kali. Mengapa 8 kali? Karena UT menganut paham pembelajar mandiri. Jadi basisnya itu adalah modul. Sehingga modul itu menjadi semacam satu hal yang penting bagi kalian miliki gitu ya, untuk dimiliki gitu. Karena nanti pegangannya dari situ, ujian dari situ, ini segala macam dari situ gitu ya. Bertolak dari modul gitu. Makanya kalau di UT disebutnya bukan dosen tetapi tutor. Jadi saya di UT itu bukan dosen tetapi tutor disebutnya. Kenapa? Karena tugasnya mendampingi, belajar, memfasilitasi supaya pada belajar gitu. Ayo belajar gitu. Jadi tugas saya itu meminta supaya kalian ayo belajar, pelajari modul, baca. Udah baca belum? Udah Pak. Ya coba saya tanyain, bener nggak? Gitu. Kemudian memfasilitasi untuk terjadinya diskusi semacam ini ya, semacam hari ini kita berdiskusi, kemudian menggali informasi lebih dalam lagi, gitu ya. Gitu Rena, ya. Nanti yang ngatur, Iya, Pak, oke. yang ngatur UASnya itu dari UT Jakarta. Itu. Sehingga kalau Berarti nggak ada UTS ya, langsung UAS ya? nggak ada, adanya tugas tutorial. Itu ujiannya 3 kali, itu sama dengan ujian 3 kali itu. Oh, oke Pak. Oke. Kalau dulu disebutnya kuis, tapi sekarang disebutnya tugas tutorial. Itu. Tugas tutorial itu sebetulnya ujiannya 3 kali per 3 modul. Karena ilmu sosial itu 9 modul biasanya. Kalau yang praktikum itu lebih, ada yang 12 modul gitu ya. Gitu Rena. Oke, makasih Pak. Jadi UT itu ujian terus, UT universitas ujian terus. Karena di dalam perkuliahan itu 8 sesi 3 kali ujian, kemudian ada UAS, gitu ya. Baik, ada lagi? Sudah cukup? Saya mau nanya Pak, Ya, silakan. kalau untuk tugasnya itu biasanya selalu per kelompok atau gimana ya Pak? Kalau untuk yang berkelompok ini cukup membuat PowerPoint. Nanti poinnya untuk masuk di bagian partisipasi. Jadi kalau nanti memberikan penilaian, saya mengirimkan berkas penilaian itu. Nanti kalian ada nilai partisipasi, ada nilai keaktifan, begitu ya. Itu ada apa sih namanya? Komposisinya sendiri, sudah ada kompositnya sendiri. Jadi ada poin sekian persen untuk partisipasi, sekian persen untuk ini. Nah, kalau yang tugas tutorial itu sifatnya individu, jadi tidak berkelompok. Yang berkelompok hanya membuat PowerPoint ini aja untuk nilai partisipasi. Kalau yang tugas tutorial 1, 2, dan 3 ya, atau kuis 1, 2, dan 3 itu sifatnya individu. Jadi ngerjakannya sendiri-sendiri. Gitu. Jelas ya? Baik, Pak. Terima kasih Pak. Nanti kita akan memanfaatkan LMS untuk pertukaran tugas di sana. Jadi dipantau-pantau LMS-nya ya. Iya Pak. Baik. Selanjutnya mengenai berkelompok ini, setiap kelompok pemantik diskusi nantinya pada saat bertugas menjadi pemantik diskusi harus membuat notulen. Nah, notulen itu berisi tentang siapa saja yang kemudian presentasi, siapa saja yang terlibat dalam pembuatan PowerPoint, siapa saja kelompok yang bertanya pada hari itu. Nah, pada saat sesi diskusi, kelompok yang tidak menjadi pemantik diskusi atau yang tidak presentasi itu wajib perwakilannya untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Gunanya adalah untuk menggali. Pertanyaan kalau tidak selesai di hari itu ya bisa dijawab di LMS. Jadi nanti notulen diskusinya dikirimkan di LMS. Kemudian memberikan tanggapan kepada pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Karena sesi kita kalau 2 modul itu karena 2 jam, paling tidak 1 jam. Belum lagi kalau kita mulainya molor karena kita nunggu teman yang belum masuk begitu ya. Nah, itu ada potensi seperti itu gitu ya. Jadi kita pakai LMS nanti. Dan juga jangan lupa ada notulen diskusinya. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan Pak mulai presentasinya? Pekan depan, hari Sabtu depan, kelompok 1 dan 2 sudah mulai presentasi, sudah mulai menggali.
Kemudian kelompok-kelompok lainnya sudah menyelesaikan draftnya. Jadi seluruh draft PPT harus sudah selesai di hari Jumat pekan depan. Gitu, hari Jumat tanggal 15 ya. Ketika tanggal merah tuh. Nah, itu hari terakhir dikumpulkan. Nanti saya minta satu orang di sini yang bersedia menjadi PIC. Nah, siapa yang mau jadi ketua kelas atau PIC? Ada? Mau mengajukan diri atau mau saya tunjuk? Oke. Saya tunjuk ini aja ya, Asmiati ya. Asmiati jadi ketua kelas. Asmiati ada? Asmiati dari Al-Azhar nih. Hadir Pak, hadir Pak. Menjadi ketua kelas, nanti tugas-tugas dikumpulkan ke Asmiati ya. Nanti tugas-tugas dikumpulkan ke Asmiati. Kemudian koordinasi nanti mengingatkan saya atau Asmiati bisa memberikan informasi kepada kawan-kawannya begitu ya Asmiati ya. Semangat gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, oke. Baik. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas ya? Oke, silakan Rina. Tadi kan Bapak bilang tanggal 15 itu semua draft udah dikumpulin. Itu maksudnya materi dari 1 sampai 8 kan dibagi-bagi apa per kelompok? Atau gimana gitu? Iya, misalnya Rina dapat kelompok berapa? Kelompok 7 gitu ya misalnya ya. Rina dapat kelompok 7. Modul 7, kelompok 7 tentang konsep demokrasi Indonesia gitu. Nah, dalam satu pekan ini koordinasi sama anggota kelompok 7-nya. Kemudian ayo PowerPoint kita bagi ya. Kamu halaman berapa sampai berapa, aku halaman berapa, kemudian kita gabung. Karena sudah selesai hari Jumat dikumpulkan. Nanti kalau mau diperbaiki, mau direvisi boleh gitu. Pada saat misalnya giliran presentasinya kemudian disampaikan kepada kawan-kawan, PowerPoint yang sebelumnya ada revisi ya, ada perbaikan ya, ini PowerPoint yang terbaru gitu. Itu boleh. Begitu ya. Oh, berarti walaupun misalnya dapatnya materi akhir tapi harus udah diserahkan tanggal 15 ya, Pak? Iya, betul, semuanya. Betul, supaya tidak kena penyakit tar besok. Kemudian kenapa dikumpulkan ketua kelas? Supaya misalnya pada hari H itu misalnya giliran siapa yang maju? Rina maju pemantik diskusi ya. Aduh Pak, PowerPoint-nya sama si Putri Pak, dia orangnya nggak ada. Nah, saya tidak mau itu terjadi. Kemudian kita ini sendiri gitu ya. Istilahnya mati gaya sendiri gitu. Kemudian ini tidak ada, itu tidak ada gitu ya, Rina ya. Jadi kemudian yang kedua, manfaatnya apa? Kalian akan punya tuh PowerPoint kawan-kawannya. Jadi nanti Asmiati itu setelah mengumpulkan, dia mengirimkan ke saya hasil kompilasinya, kemudian mengirimkan ke grup. Di grup nih modul 1 sampai 9 sudah ada PowerPoint-nya. Silakan buat amunisi kalau kita mau ujian. Buat amunisi kalau mau dipelajari kan gitu. Jadi alih-alih membaca modul yang setebal-tebal bantal gajah, bisalah mulai dengan membaca pointer-pointernya, inti-intinya gitu Rina. Ya. Oke Pak. Berarti nanti habis ini kelompoknya langsung dibagiin sama Bapak ya, biar langsung dikerjakan. Iya betul. Nanti hari ini akan saya langsung bagikan. Tapi tunggu ya, kira-kira jam habis zuhur lah, habis makan siang, gitu ya. Puasa Rina, nggak makan siang saya. Ya. Iya Pak. Ya, jadi nanti habis zuhur selesai saya coba lihat, kemudian saya berikan di WhatsApp grup ya, dibagikan. Kemudian masing-masing sudah langsung bisa bekerja. Begitu. Baik. Ada lagi? Terima kasih Pak. Oke, Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan.
terkait yang presentasi Pak. Mm-mm. Itu nanti untuk presentasinya apakah masing-masing jadi satu materi itu dibagi per slide untuk orang presentasi masing-masing atau hanya salah satu di kelompok itu yang akan menyajikan presentasinya Pak? Terima kasih Pak. Oh ya, baik. Masing-masing ya. Jadi semua anggota kelompok harus diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide, untuk berbicara, untuk menyampaikan materi, gitu ya. Jadi jangan hanya saya bertugas sebagai moderator Pak, kemudian saya hanya bertugas membuka dan menutup acara, saya hanya bertugas notulen, enggak gitu ya. Jadi tetap harus diberikan kesempatan walaupun hanya 5-7 menit begitu ya, mengungkapkan materi yang dia pelajari begitu. Ya. Jelas ya? Baik. Terima kasih Pak. Baik. Kemudian ada yang bertanya nih, Pak, saya mau tanya, ini kan di LMS ada diskusi, Bapak memberikan diskusinya ada di LMS atau tidak? Maksudnya selain dari materi kelompok, Pak. Jadi di bagian diskusi di LMS itu yang pertama kali nanti kalian isi adalah kelompok yang presentasi atau yang menjadi pemantik diskusi kan membuat notulen. Notulen itu isinya informasi tanggal berapa, siapa yang membuat PowerPoint yang terlibat, kelompok yang menjadi pemantik diskusi, yang bertugas menjadi pemantik diskusi, siapa yang terlibat membuat PowerPoint, siapa yang terlibat presentasi. Karena kan kadang-kadang dia terlibat di presentasi, terlibat di membuat PowerPoint, tapi ternyata pada saat presentasi ada nikahan lah, ada apalah begitu ya. Maka tetap dicantumkan informasi itu. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima adalah informasi tentang ini apa namanya? Siapa saja yang bertanya, pertanyaannya apa gitu. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab pada saat sesi diskusi di kelas nih di web, baru dilanjutkanlah tanggapannya diberikan di forum LMS, di forum diskusi gitu ya. Oke, jelas ya. Selain itu, nanti forum diskusi yang ada di LMS juga bisa untuk digunakan sebagai refleksi belajar. Misalnya setiap pertemuan sesi nanti kalian masing-masing membuat refleksi belajar. Refleksi belajar itu catatan belajar, apa sih hal penting yang kalian simak di materi di hari ini, kemudian cantumkan di forum diskusi. Bisa seperti itu. Oke? Baik. Saya kira kita cukupkan ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri sesi pertemuan kita hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan hari ini ada kebaikan bersama untuk kita. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di Sabtu pekan depan insyaallah. Dan kita akan komunikasi lebih lanjut melalui WhatsApp grup kita ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, sampai jumpa ya. Terima kasih Pak. Ya. Pak. Ya.